Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan beberapa alat ukur yang ada pada besaran pokok. Kemudian bagaimana cara membaca skala atau angka yang ada pada alat ukur tersebut. Yang pertama, untuk besaran pokok panjang, kita gunakan alat ukurnya adalah mistar atau penggaris. Mistar ini bisa dipakai untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda. Di sini benda yang digunakan adalah buku. Di sini kita menghitung berapa panjang dan lebar buku ini. Perhatikan dulu ya anak-anak ibu. Ini disebut adalah sisi lebar. Kemudian yang di bawah ini adalah sisi panjang. Nah, berapa panjang dan lebar buku ini? Kita hitung. Nah, pastikan untuk menggunakan alat ukur mistarnya dimulai dari skala 0 cm. Kemudian cara membaca skalanya harus tegak lurus mata dengan alat ukur dan benda tersebut. Nah, di sini didapatkan bahwa panjang buku ini adalah 20,5 cm. Nampak ya anak ibu skalanya dalam video tersebut. Kemudian berapa panjang buku paket ini? Nah, kita hitung. Juga sama, pastikan dari angka 0 cm dan mata tegak lurus dengan alat ukur dan objeknya. Dapat di sini lebar buku adalah 14,5 cm. Nah, lakukan hal yang sama untuk mengukur panjang dan lebar buku paket IPA kamu. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang bisa kita gunakan yaitu adalah jangka sorong. Ini bentuk jangka sorong. Bagian-bagiannya adalah ini disebut rahang tetap, yang bisa bergerak ini disebut sebagai rahang geser. Kemudian yang di atas ini adalah skala utama, skala yang besar. Kemudian di bawah adalah skala nonius atau skala yang kecil. Jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter lingkaran. Di sini objek yang dipakai untuk mengukur adalah tebal buku tadi. Nah, berapa ketebalan dari buku ini? Bisa kita ambil dari salah satu sisinya. Bu ambil dari sisi yang atas. Oke. Kita kunci dengan skrup supaya rahangnya tidak bergeser. Berapa ketebalan buku ini? Kita lihat di sini. Pada skala utama, angka 0-nya, ini skala utama ya, angka 0 pada skala nonius bergeser ke titik 1,5 cm. Itu skala utamanya, 1,5 cm. Nah, berapa skala noniusnya? Ingat, tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,01 cm. Nah, skala nonius ini kita cari adalah angka pada skala nonius yang berhimpit atau tegak lurus dengan skala utama. Kita lihat di sini, yang mana skala nonius yang berhimpit atau tegak lurus dengan skala utamanya. Kalau di sini didapatkan pada angka 1. Oke, dapat dilihat angka 1 dari skala nonius tegak lurus dengan skala utama. Jadi didapatkan adalah 1 dikali 0,01, hasilnya adalah 0,01 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utama tadi adalah 1,5 cm ditambah skala nonius 0,01 cm. Didapatkan bahwa tebal buku adalah 1,51 cm. Oke, lakukan hal yang sama untuk mengukur berapa tebal buku paket IPA kamu. Kemudian yang kedua, untuk besaran pokok massa. Besaran pokok massa di sini kita menggunakan namanya adalah neraca atau timbangan. Pastikan untuk setiap menimbang angkanya dimulai dari angka 0. Jangan lakukan pengurangan angka dalam menimbang suatu benda ya. Nanti hasilnya tidak akurat. Kita ukur berapa massa dari buku paket ini. Oke, kita letakkan di atas neracanya. Dapat terlihat di sini bahwa massa buku paket adalah 350 gram. Itu untuk besaran pokok massa. Kemudian terakhir yang ketiga adalah besaran pokok waktu. Kita
gunakan adalah namanya stopwatch. Stopwatch ini untuk mengukur lama suatu kegiatan yang kita lakukan. Satunya nanti bisa dalam detik atau sekon, bisa juga dalam menit. Nah, ibu akan melakukan suatu kegiatan, yaitu menuangkan air ke dalam gelas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan air ke dalam gelas tersebut? Oke, begitu airnya sudah dituangkan, mulai dituangkan, stopwatchnya mulai kita gerakkan. Oke, tuangnya perlahan-lahan ya, jangan terburu-buru. Berapa lama waktu untuk menuang air ke dalam gelas ini sampai penuh? Oke, sudah dapat. Waktunya adalah sekitar 14 sekon atau 14 detik. Nah, anak-anak ibu lakukan hal yang sama. Berapa lama kamu meminum air dalam kemasan kecil menggunakan pipet? Nanti dicatat di dalam LKPD-nya. Sekian penjelasan dari ibu tentang cara penggunaan beberapa alat ukur pada besaran pokok dan bagaimana cara membaca skalanya. Semoga anak-anak ibu